Hai Sobat Kembangkan, bersama saya Yudi, kita akan bahas hal menarik terkait pengembangan diri buat anak muda. Mengawali video pertama saya di sini, kita akan bahas satu pertanyaan basic aja dulu, yang mungkin bakal ditanyain sama banyak anak muda belakangan ini. Gimana sih caranya supaya kita tahu kalau diri kita udah berkembang? Simple, low complicated, tapi benar-benar high impact buat segala aspek kehidupan kalian selanjutnya. Kalian siap buat tahu jawabannya? Nah, sebelum itu jangan lupa buat like, share, dan subscribe juga channel ini biar ikutan berkembang juga. Manfaatin juga kolom komentar buat diskusi, karena berdiskusi adalah jembatan pengembangan diri yang sangat indah. So, let's go. Semua orang pengen jadi lebih baik. Oke, kita sepakat dengan hal ini dulu ya. Cuma sekarang ada satu pertanyaan besar dalam diri kita. Apa hal yang bisa ngasih ukuran kalau diri kita itu udah berkembang gak dari waktu ke waktu? Atau jangan-jangan nanti semua hal yang udah kita lakuin ternyata cuma ngebuang waktu aja dan gak ngasih impact sama sekali buat hidup kita. Nah, sebenarnya sih gak ada ukuran konkret yang bisa ngasih tahu kalau diri kita itu udah berkembang atau belum. Hal ini karena ya dalam pengembangan diri kita bertarungnya dengan diri sendiri, menjadi lebih baik daripada diri sendiri kita kemarin. Beda kayak lomba cerdas cermat atau lomba lari yang ada indikator khusus buat ngukur siapa pemenangnya. Lah, jadi kita nggak bisa tahu dong apa kita udah berkembang atau belum. Sebenarnya secara harfiah mungkin nggak ada indikatornya, tapi kita bisa merasakannya lebih ke feeling dan batinnya. Akan ada perasaan khusus kalau diri kita udah berkembang yang bakal kerasa kalau kalian udah melewati 4 tahap ini. Setiap perkembangan normalnya akan melewati 4 tahap ini. Dan jika kalian udah merasain sensasi perubahannya, kalian udah bisa disebut sebagai berkembang. So, apa aja tahapannya? Ini dia. Yang pertama, saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Ya, mungkin agak rumit bahasanya, tapi ini awalnya. Sederhananya, kalau kalian disuruh nulis apa hal yang kalian nggak tahu, mungkin ya bisa nulis cuma 3, 5 atau mungkin mentoknya cuma 10 aja. Padahal ada ribuan hal yang nggak kita tahu dan tersebar di luar sana. Tapi ini pasti terjadi di awal dan kita nggak perlu insecure atau merasa gimana-gimana, karena bakal ada trigger khusus yang ngebuat kita masuk ke tahap kedua, yaitu saya tahu kalau saya tidak tahu. Nah, biasanya rasa penasaran muncul karena sebuah trigger, accident, atau kejadian unik yang mengganjal dalam hati kalian. Kayak ada hal terjadi di depan kalian, terus kalian kayak kok bisa gini sih, kok dia bisa jadi gitu. Nah, rasa penasaran lah istilahnya. Hal ini bakal ngaruh sama rasa peka kalian juga. Semakin peka kalian sama lingkungan, makin banyak hal yang bakalan kalian pertanyain, makin banyak hal yang bakal kalian penasarin. Tapi sayangnya sampai di sini banyak orang yang berhenti dan ngebuat mereka nggak berkembang. Mereka pas nggak tahu kayak ya udah diam aja, mereka nggak tahu gitu, kayak so what kalau saya nggak tahu, nggak bakal ada ngaruhnya juga. Nah, seharusnya kita itu harus lanjut dan terjun ke tahap ketiga, yaitu saya mencari tahu apa yang saya tidak tahu. Nggak semua orang mau cari tahu, karena cari tahu itu ya rada susah dan terkadang juga nggak gratis. Tapi di sini letak berkembangnya diri kalian sesungguhnya. Dan sejauh mana kalian berkembang itu bergantung pada 2 hal ini. Setelah kalian cari tahu, di antara kalian jadi tahu atau kalian jadi paham. Sederhananya itu kita nggak bisa paham semua hal. Mungkin akan ada beberapa hal yang kayak nggak bisa masuk aja di otak. Dan sampai sekarang contohnya juga, saya tahu soal fisika, saya dapat pelajarannya di sekolah dulu, tapi saya nggak ngerti sama sekali gitu soal fisika. Nah, di sini letaknya kalian bisa milah bidang yang entah kenapa kayak wah asik aja ya bidang ini, kayak cocok gitu. Saya mau double down di sini, saya mau lebih fokus di sini. Nah, lebih banyak eksplorasi bakal membuka lebih banyak opsi buat kalian pilih menjadi hal yang mau kalian tekuni. Dan akhirnya masuk ke tahap keempat. Terakhir, saya melakukan apa yang saya tahu. Konsistensi, ketekunan, dan pengembangan diri diuji di sini. Karena
pengembangan diri tanpa mengembangkan jati diri ya bakalan minim impact buat diri kita ataupun buat orang lain di sekitar kita juga. Contoh, ada satu buku Atomic Habits judulnya karya James Clear. Buku ini keren, kalau kalian belum baca bisa coba baca. Buku ini praktikal banget. Kalau kita pakai analogi buku ini, kalian bisa boleh lewatin tahap 1 dan 2 itu gampang banget karena buku ini ngebahas tentang keseharian. Lalu di tahap ketiga ternyata kalian itu paham, kalian nggak sekedar tahu tentang apa yang dipelajari di buku ini. Tapi kalau di tahap 4 kalian nggak ngelakuin apa yang diajarkan sama buku itu, ya knowledge kalian mungkin 100 tapi impact kalian ya 0. Padahal pengembangan diri kan juga tentang impactful. Well, mungkin itu aja yang bisa saya share kali ini, ya agak panjang ya. Semoga kalian nggak bosan juga dengerin saya ngoceh di sini, dan semoga bermanfaat buat kita semua, saya, Anda, mereka, dan semuanya. Sekali lagi juga jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel ini. Manfaatkan kolom komentar buat diskusi. See you in the next video and stay positive. Goodbye.